Halo semuanya, belajar jarak jauh bersama Bimbel di mana saja dan kapan saja. Oke, kita akan lanjutkan topik bilangan berpangkat. Ini bagian yang keempat, yaitu pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Ya, nah, di sini materi esensi yang keempat tadi kita akan melihat yang pertama bentuk pangkat 0. Ya, di sini udah disebutkan bahwa untuk setiap A bilangan real tidak 0 ya. Jadi bilangan pokoknya itu jangan 0 lagi ya. Nah, tapi adalah bilangan real. Bilangan real itu boleh bilangan bulat negatif, boleh bilangan bulat positif atau pecahan negatif atau pecahan positif ya. Nah, itu semuanya udah kita lihat di video yang sebelumnya, bilangan-bilangan yang berpangkatnya ya. Nah, kemudian di sini ditekankan bahwa dengan menggunakan rumus ini A pangkat 0 itu hasilnya adalah 1 ya. Nah, secara aljabar dapat dituliskan kembali A pangkat 0 ini sama dengan 1 untuk A bilangan tidak 0 ya. Nah, kemudian yang kedua bilangan pangkat negatif. A pangkat negatif seperti ini sama dengan 1 per A pangkat N ya. Nah, jadi ini kalau mau saya tekankan lagi di sini bahwa kalau A pangkat negatif N itu ini sebenarnya kan 1 dibagi A pangkat N, karena di atas nggak ada A-nya, jadi naik ke atas pangkatnya jadinya negatif. Ya kan? Atau ini bisa kita buat 1 itu adalah A pangkat 0. Kemudian dibagi dengan A pangkat N, nah, sehingga A pangkat negatif N, karena 0 dikurang N. Ya. Nah, kemudian yang berikut ada bentuk akar. Ada bentuk akar. Akar A dibaca bentuk seperti ini, dibaca akar A. Jika A tidak negatif, ini angka yang di dalam akar itu nggak boleh negatif. Ya, nanti namanya imajiner. Nah, itulah kebalikan daripada bilangan real. Ya. Nah, kemudian pangkat negatif ini, ya pangkat akar ini, kalau ada bentuk kuadrat yang bentuknya akar, ya dikuadratin seperti ini jadinya hilang. Nah, kenapa bisa hilang seperti ini? Ya sebenarnya pangkat akar itu adalah pangkat setengah. Jadi akar A itu sama aja dengan A pangkat setengah. Ya. Nah, jadi A pangkat setengah. Kemudian kalau ini dikuadratin, nah ingat konsepnya. Kalau dikuadratin lagi berarti A pangkat 2 kali setengah jadinya 1 gitu ya. Nah, kemudian bentuk-bentuk akar yang lain di sini ya tetap hanya harus nggak boleh negatif ya. Nah, ada bentuk yang lain disebutkan. Yang pertama, jika A tidak negatif, akar pangkat N dari A sama dengan B. Ya kan? Nah, N ini bilangan bebas. Kalau dia tadi 2, itu nggak ditulis seperti ini, akar aja. Tapi kalau angka yang lain harus ditulis. Ya. Nah, kemudian akar pangkat N dari B, maka B pangkat ini, kalau B pangkat N itu sama dengan A. Ya. Nah, kenapa bisa seperti itu? Karena ini A pangkat 1 per N sama dengan B. Sama-sama kita pangkatin dengan N, maka nanti muncul B pangkat N sama dengan A ini tadi. Ya, demikian juga sebaliknya. Itu sebaliknya yang nomor 2. Oke. Nah, kemudian operasi-operasi pada bentuk akar. Nah, operasi-operasi pada bentuk akar ada bentuk A, B akar A tambah C akar A. Ini kan akarnya sama. Nah, akarnya itu bisa dikeluarin. Ya, ini sebenarnya pemfaktoran ya, di mana faktorannya itu ada yang sama itu bisa dikeluarkan. Nah, demikian juga ini faktorannya sama. B akar A dikurang C akar A, B kurang C dikali akar A. Nah, ini juga sama ya, akar A dikali akar A kali B itu sama aja dengan akar A kali akar B. Demikian juga ini akar A per B, ini sama dengan akar A per akar B. Nah, untuk lebih jelasnya, mari kita lihat contoh soal berikut ini. Baik, di sini untuk latihan 1.4, bentuk pangkat 0, pangkat negatif, dan bentuk akar. Di sini kita lihat nomor 1, disebutkan bagaimana kamu dapat menuliskan angka 1 sebagai perpangkatan dengan basis 5 dan perpangkatan dengan basis 7 ya. Nah, yang jelas tadi sudah kita sebutkan bahwa semua bilangan kalau dipangkatin dengan 0 hasilnya adalah 1. A ini adalah basis gitu ya. Nah, jadi basisnya berapapun ini kita buat, hasilnya pasti 1. Nah, jadi 1 itu sama aja dengan 5 pangkat 0 atau 7 pangkat 0. Nah, itu yang dia maksud di situ ya. Oke, nomor 2. Tentukan hasil operasi bilangan perpangkatan atau berpangkat berikut ini. Apapun dipangkatin 1, hasilnya adalah bilangan
satu sendiri. Apapun dipangkatin 0, hasilnya 1. Nah, berarti hasilnya jadinya sederhananya adalah 4. Oke? Nah, kemudian yang C, ini perlu hati-hati. Beda kalau disebutkan di sini negatif 3 pangkat 3, ya, pangkat 3 di dalam kurung seperti ini tentunya sangat tidak sama dengan negatif 3 dipangkatin dengan 3, ya. Walau ini kebetulan hasilnya sama, tapi penulisannya itu tidak sama artinya, ya, artinya itu tidak sama. Memang ini negatif 27, ini juga negatif 27, tapi dalam bentuk penulisan ini tidak sama, ya. Nanti untuk angka-angka yang lain tentunya hasilnya nanti jadi berbeda, ya. Nah, oke. Nah, berarti ini negatif 3 pangkat 3 ini negatif 27, ya. Negatif 3-nya yang dipangkatin 3 dulu baru dikali negatif. Ini juga sama, 3 pangkat 0 dulu 1 dikali negatif, gitu kan? Nah, berarti hasilnya jadinya ini kali, ya, dikali, kebetulan kali bukan dikurang. Nah, kali dengan minus 1 ini berarti hasilnya jadinya positif 27. Oke, yang E, ada pangkat negatif. Nah, pangkat negatif itu, yang berpangkat negatif itu adalah bilangan pecahan A per B pangkat negatif N. Nah, ini bisa kita ubah langsung menjadi B per A pangkat negatif. Negatifnya jadi hilang, jadi positif, ya. Nah, ini sebenarnya datangnya dari sifat yang tadi, ya. Sifat yang tadi yaitu kalau A pangkat negatif N, ya kan? Nah, ini sama aja dengan 1 per A pangkat N. Nah, jadi kalau naik ke atas, ya kan, jadi pangkatnya negatif. Nah, ini juga seperti itu. Naik ke atas berarti 1 per B per A, ya kan? Nah, jadi positif, ya. Nah, nanti 1 per A per B itu jadi B per A, gitu ya. Nah, itu sifat-sifatnya. Nah, oke, untuk lanjutannya yang E ini tadi berarti negatif 2 per 3 di pangkat negatif 2. Pangkatnya kalau mau kita buat jadi positif, ini menjadi 3 per 2. Dibalik aja. Kemudian pangkatnya jadi tentunya positif 2. Yang di dalam kalau udah dibalik pangkatnya jadinya bertukar tanda. Nah, ini kalau dikuadratkan, ingat pangkat genap, maka yang negatif menjadi positif, ya kan? 3 per 2 pangkat 2 boleh, atau langsung nilainya kita hitung 9 per 4, ya. Nah, maksudnya seperti itu. Oke, lanjut yang nomor 3. Di sini tentukanlah hasil operasi bilangan berpangkat berikut ini. Yang A, ini tentunya penggabungan perkalian dan bagi. Nah, ingat, kalau bagi pangkatnya naikin ke atas jadi kurang, ya kan? Nah, atau konsepnya kalau bagi pangkatnya jadinya dikurangkan. 2 pangkat 3 kali 2 pangkat 4 jadi pangkatnya tambah. Bagi berarti jadi kurang. 2 pangkat 6 jadi kurang 6. Maka hasilnya 2 pangkat 7 dikurang 6, 1. Ya. Yang C, ini sama dengan 1 per, ini kita selesaikan yang di bawah. Atau bisa juga langsung kita naikin ke atas, ya. Kalau langsung kita naikin ke atas, berarti itu nilainya 3 pangkat negatif 5 kali dengan 3 pangkat negatif 7 dinegatifin lagi. Negatif 7 pangkat negatif lagi, negatif 1. Ya? Nah, jadi 3 pangkat 5 ditambah 7. Ini kan jadinya positif 7, kalau kali jadi tambah. Nah, berarti hasilnya adalah negatif 5 tambah 7 berarti 3 pangkat 2. Kita lanjut lagi dengan yang berikut, nomor 4. Ya, sederhanakan dalam bentuk pangkat negatif katanya. Nah, berarti A kali B kali C, ya kan, dibagi dengan ini. Nah, ini bisa kita lihat yang pangkatnya sama atas dengan bawah itu coret aja lah. Nah, pangkatnya jadi 0. Kalau sama dikurangkan jadi 0. Nah, kemudian ini berarti tinggal A pangkat 1 yang di bawah naik ke atas kurang 3. Kemudian dikali dengan C pangkat yang di atas 1 dikurang yang di bawah 4. Nah, berarti A pangkat minus 2 kemudian dikali C pangkat minus 3, ya kan? Nah, katanya dalam bentuk pangkat negatif, ya udah. Berarti A pangkat minus 2 dikali C
C pangkat minus 3. Ayo coba lagi yang C ya. Nah, yang C ini sama dengan B pangkat 5 dibagi dengan B pangkat negatif 3. Nanti kan ke atas jadinya pangkat positif ya. Kalau kita naikin ke atas ya. Nah, nggak apa-apa. Coba B pangkat 5 ya kan dikali B pangkat 3 jadinya kan. Nah, kemudian di sini B pangkat 3 ini, kemudian di sini kalau kali itu kan jadi pangkatnya tambah. B pangkat 3 tambah 5 tambah 3. Ya kan? Nah, berarti B pangkat 8. Nah, katanya kan dalam bentuk pangkat negatif. Berarti ini kita ubah menjadi 1/6 pangkat negatif 8. Supaya pangkatnya negatif ya. Kalau positif dia di atas, supaya negatif, buat ke bawah. Kalau negatif di bawah, supaya positif, naikkan ke atas. Nah, kira-kira seperti itu. Nomor 5. Sederhanakanlah dalam bentuk pangkat positif. Ya. Nah, supaya pangkatnya positif. Nanti kalau negatif dia di atas, pindahin ke bawah supaya positif. Demikian juga sebaliknya. Kalau negatif dia di bawah, naikin ke atas supaya positif. Nah, itu intinya ya. Nah, berarti ini sama dengan 2 dikali M pangkat negatif 4 ditambah. Kalau kali kan pangkatnya tambah tadi. Ditambah negatif 3, berarti langsung aja kurang 3. Hasilnya berarti 2 dikali M pangkat minus 7. Supaya pangkatnya positif, ini kita ubah menjadi 2/M pangkat positif 7. Nah, yang negatif itu pindahin ke bawah kalau di atas negatif. Ya, demikian sebaliknya. Nah, ini juga seperti itu. B pangkat minus 6 dikali B pangkat minus 3 naik ke atas jadi positif 3. Nah, ini berarti B pangkat minus 6 tambah 3. Hasilnya sama dengan B pangkat minus 3. Nah, supaya positif, berarti harus kita pindahkan ke bawah. B pangkat 3. Ya. Nah, berikut yang nomor 6. Di sini, sederhanakan bentuk operasi perpangkatan berikut ini. Nah, ini kita selesaikan gitu ya. Itu maksudnya di sana. Nah, ini hasilnya adalah 18 kali 2, langsung aja 36. Kemudian T pangkatnya 3 tambah negatif 3. Langsung aja. Ya kan? Kalau kali kan pangkatnya ditambahin. Ini positif 3 ditambah negatif 3. Ya kan? Nah, berarti jadinya 36. T pangkat 0. Apapun dipangkatin 0, hasilnya adalah 1. Berarti 36 kali 1, hasilnya langsung 36 aja. Oke, yang C. 2M pangkat 0. 1 ya. 2 kali 1. Apapun pangkat 0. Dikali dengan M pangkat minus 7. Berarti 2 kali 1 ya 2. Pangkat negatif di atas pindahin ke bawah. Jadi M pangkat 7. Gitu. Kalau negatif di bawah naikin ke atas. Supaya positif. Ya. Nah, kalian kerjakan yang genap. Yang B sama D. Nomor 7. Jelaskan dan perbaiki kesalahan dalam menyederhanakan bentuk pangkat berikut ini. Ya, nah D pangkat minus 5. Nah, artinya D pangkat minus 5 itu ini adalah, ingat kalau di atas dia, kan maksud saya di atas itu ya seperti itu di atas. Karena ini kan sama aja dengan dibagi 1. D pangkat minus 5/1 gitu kan. Nah, jadi D pangkat minus 5-nya di atas. Supaya dia pangkatnya positif, itu kita pindahin ke bawah. D pangkat 5. Nah, berarti hasilnya adalah 1/D pangkat 5 ya udah biasa. D dikali D dikali D dikali D dikali. Nah, gitu ya, sampai 5 kali kan? Gitu. Nah, tentunya ini pernyataan itu sama. Ya, pernyataan ini salah. Nah, jadi ini pun udah salah, harusnya apa? Harusnya adalah 1/D pangkat 5. Ini juga semuanya ini salah, harusnya 1/D kali D kali D sebanyak 5 kali ya. Nah, itu yang dimaksud. Oke, lanjut yang nomor 8. Tentukan panjang diagonal ruang balok di bawah ini dengan panjang rusuk AB-nya 12, BC-nya 5, dan CQ-nya 4. Nah, ini sebenarnya teman-teman kalau untuk mencari panjang diagonal ruang balok ya, yaitu contohnya A ke G ya. A ke G itu, ini kalau kita tarik garisnya seperti ini. Ya kan? Nah, tentunya kita cari dulu A ke C pakai Pitagoras ya. Nah, ini namanya rumus Pitagoras yang udah kalian pelajari sebelumnya di kelas 8 kemarin ya, jangan dilupakan. Nah, AB-nya udah diketahui 12.
Kemudian BC-nya udah diketahui 5. Ini pasangan triple Pythagoras. 5, 12, temannya adalah 13. Ya kan? Nah, di sini udah 13 ya. Nah, jadi kalau ada segitiga siku-siku ya, panjang sisinya itu di sini 13. Ya kan? Nah, CG-nya itu 4. Ya. CG-nya adalah 4. Nah, ini di sini tadi adalah C, yang atas G, di sini A. Ya kan? Nah, kita mau mencari panjang AG. AG kuadrat sama dengan 13 kuadrat ditambah 4 kuadrat. Ini 169 ditambah 16. Berarti hasilnya adalah ini 5, 8, 1, 1, 8, 5. Ya, itulah AG kuadrat. Nah, kita mau mencari AG. Berarti akar dong. Akar dari 185. Nah, ini bentuknya adalah bentuk-bentuk akar. Nah, jadi ini nilai suatu bilangan yang dinyatakan dalam bentuk akar. Nah, akar 85 ini bisa disederhanakan enggak? Nah, jadi ingat, menyederhanakan bentuk bilangan akar nanti ya, kita perlu bentuk, saya buatkan di sini bagaimana cara menyederhanakan bentuk akar ya, bentuk akar. Nah, akar itu adalah pangkat setengah. Nah, jadi kalau ada bilangan kuadrat di dalam akar, ini hasilnya jadinya keluar dari akar. Akar dan kuadrat itu jadinya saling meniadakan. Nah, itu yang pertama. Kemudian yang kedua, kalau dia ada dua bilangan, akar dari A kuadrat kali B, nah berarti A kuadratnya hilang. Nah, jadi ini A akar B, kita buat jadi A akar B. Gitu ya. Nah, 185, apakah ada pengalinya sebuah bilangan kuadrat? Ada nggak pengalinya sebuah bilangan kuadrat? Kita cari pohon faktornya kalau contohnya kalian nggak hafal. 185 bagi 5 dong, karena belakangnya 5 pasti bisa dibagi 5. Dapat 3, 15, 35 bagi 5 dapat 7. Nah, ternyata enggak. Ya kan? Nah, tidak ada lagi. Nah, jadi AG itu akar 185, ya udah segitu aja, nggak bisa lagi disederhanakan. Ya. Oke, lanjut yang nomor 9. Pada sebuah pabrik kertas HVS dilakukan pengemasan kertas per rim. 1 rim itu adalah 500 lembar. Dikemas tiap 500 lembar. Jumlah pesanan yang harus dipenuhi pabrik tersebut tiap harinya adalah 30 karton box dengan masing-masing karton box berisi 30 rim kertas. Berapa rim kertas HVSK yang harus diproduksi dalam 1 bulan? Dianggap 1 bulannya adalah 30 hari. Ya, nah jadi selama 1 bulan, berarti hasilnya adalah 1 bulan itu kita hitung dulu 30 hari. Ya kan? Nah, kemudian untuk 1 hari itu dicari 30 karton, ya kan? Nah, 30 karton. Nah, kemudian setiap karton itu atau setiap box itu ada terisi 30 rim. Ya kan? Nah, yang ditanyakan dalam satuan rim. Nah, udah. Berarti 30 kali 30 kali 30. Nah, hasilnya adalah 3-nya pangkat 3 kali 10-nya pangkat 3. Ya, nah bisa dinyatakan dalam bentuk 3 pangkat 3 kali 10 pangkat 3 atau 3 pangkat 3 itu adalah 27 ya. 27 kemudian dikali dengan 10 pangkat 3. Atau langsung aja mungkin hitungannya. Berarti 27 ya, nolnya 3. 27.000 rim kertas ya. Baik, yang nomor 10. Setiap tanggal 10 Budi melakukan aktivitas aktivasi paket internet murah dengan kapasitas 1 GB untuk telepon selulernya dan masa aktif berlaku sampai tanggal 10 pada bulan berikutnya. Jika Budi melakukan aktivasi pada tanggal 10 Agustus 2016, berapakah kapasitas rata-rata tiap hari yang digunakan Budi agar tetap dapat menggunakan internet hingga tanggal 9 September 2016 ya. Tulis jawabannya dalam bentuk satuan megabyte. Tadi ini satuannya adalah gigabyte ya. Nah, mana yang lebih besar, mega atau giga?
Ya, satuannya itu adalah yang pertama yang lebih kecil kilo, mega, baru giga. Giga itu adalah 10 pangkat 9. Kalau kilo itu 10 pangkat 3. Ya kan? Nah, berarti kalau mega 10 pangkat 6 ya. Nah, sekarang coba kita lihat. Di sini pada tanggal 10 Agustus ya, dia mulai membeli pada tanggal 10 Agustus sampai tanggal 9 September, ya kan? Nah, itu ada sebanyak berapa hari? Ya. Kalau Agustus itu kan Januari, Februari, Maret, April, Mei, Juni, Juli, Agustus itu 31. Ya. Nah, itu 31 hari. Nah, berarti 31 dikurang 10 itu 21 tambah 9. Ya kan? Nah, berarti tambah 9, 21 tambah 9 itu 30. Berarti 30 hari. Ya, kebetulan 1 bulan itu tadi ya. Nah, maka kapasitasnya rata-ratanya itu rata-rata ya berarti yang dia beli itu semuanya tadi adalah 1 GB, ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 1 GB itu berarti 1 kali 10 pangkat berapa tadi? Ya, nah di sini saya tuliskan dulu ya. Kalau giga, mega sama kilo. Di atas giga itu ada tera kan ya. Kilo, mega, giga, tera. Nah, ini 10 pangkat 3 kali 10 pangkat 6, ini kali 10 pangkat 9, ini kali 10 pangkat 12 ya. Nah, jadi 10 pangkat 9 dibagi dengan 30 ya. Nah, berarti hasilnya sama dengan, nah katanya diubah ke dalam megabyte. Kalau mega tadi kan 10 pangkat 6, berarti ini 10 pangkat 3 dikali 10 pangkat 6 dibagi dengan 30 ya. Nah, berarti hasilnya adalah 1/3 dikali ya, atau ini langsung aja 1000 per 3, 1000 per 30 ya. Nah, berarti 100 per 30 ya. 100 itu dibagi 3 ya, karena 10-nya udah dicoret, kemudian dikali dengan 10 pangkat 6 ya. Nah, berarti 100 bagi 3 itu sekitar 33,3 lah, kita misalkan 33,3 megabyte ya. 10 pangkat 6 itu tadi adalah megabyte. Nah, kita misalkan seperti ini langsung aja 33,3 M. Lanjut yang nomor 11. Pada soal yang nomor 9, andaikan paket internet Budi habis pada tanggal 30 Agustus, berapakah rata-rata kapasitas yang digunakan oleh tiap harinya? Ya, nah ini sama aja berarti kan. Nah, tadi adalah berapa giga? 1 giga kan. Nah, berarti ini 1 giga itu 10 pangkat 9 tadi dibagi dengan berapa hari nih jadinya. Kalau tanggal 30 sampai tanggal 31, sampai dari tanggal 9 sampai tanggal dia tadi ngaktifinnya tanggal berapa? Tanggal 10 ya, 10 Agustus sampai dengan tanggal 30 Agustus. Berarti itu berapa hari coba? Jawabnya adalah 21 hari. Ya, 21 hari. Ya, berarti ini hasilnya sama aja dengan 1000 dikali 10 pangkat 6 dibagi 21. Nah, berarti ini tinggal kita hitung kan? 1000 dibagi 21 mega. Ya, nah ini tinggal kalian hitung nanti. 1000 per 21 megabyte. Ya, nah kira-kira seperti itu dia pertanyaannya. Kita lanjut lagi yang nomor 16. Di sini disebutkan setiap kantung darah yang didonasikan oleh para donor kepada Palang Merah Indonesia PMI berisi 0,5 liter darah. Nah, 1 mm kubik itu adalah 1 mililiter ya, 1 mm kubik. Jika dalam 1 mm kubik darah mengandung 3 kali 10 pangkat 4 sel darah putih, kemudian berapa jumlah sel darah putih dalam 1 kantong darah tersebut ya. Nah, jadi di sini disebutkan setiap 1 mm kubik ya kan. Nah, setiap 1 mm kubik. Nah, tadi dalam 1 kantong itu terisinya itu adalah 0,5 liter. Nah, berarti ini untuk 1 kantong 0,5 dikali dengan 10 pangkat berapa itu? Liter ke mililiter berarti 10 pangkat 3 jadinya kan. Nah, jadi 10 pangkat 3. Nah, karena satuannya adalah liter ke mililiter ya tentunya gedean ya.
Nah, kemudian ini dikali dengan setiap 1 mililiter itu tadi kan 3 kali 10 pangkat 4. Nah, berarti ini jadinya berapa ini? 3 dikali 0,5 berarti 1,5 dikali 10-nya pangkat berapa? 3 tambah 4, 7 dong. Ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 1,5 dikali 10 pangkat 7. Satuannya tadi apa? Sel darah putih, ya. Banyaknya di situ. Nah, yang B di sini disebutkan jika dalam setiap 1 mm kubik darah mengandung 7 kali 10 pangkat, ya, sel darah merah. Ini sekarang sel darah merah 10 pangkat 6. Nah, berapakah jumlah sel darah merah dalam satu kantong tersebut tadi? Nah, ini saya pikir teman-teman bisa mengerjakannya sama seperti yang A tadi, ya. Nanti dicoba. Oke, kita lanjut dengan yang bentuk-bentuk akar di sini, bentuk-bentuk akarnya. Ini bentuk akarnya, sederhanakanlah bentuk akar berikut ini. Nah, tadi konsepnya untuk bentuk akar, ingat kalau dia ada A kuadrat dikali B di dalam akar seperti ini berarti A-nya keluar. Kemudian tinggal di dalam B-nya, ya, belum lepas kandang untuk si B-nya. Nah, 112 berapa kali berapa kita buat, kalau contohnya nggak tahu langsung diambil pohon faktornya. 112 dibagi 2 dapat 56 bagi 2. Ya kan? Nah, ini kan belum bilangan kuadrat ini kan. Nah, berarti 28 bagi 2 dapat 14 bagi 2 dapat 7. Nah, berarti ini bisa juga kita buat menjadi 2 kali 2 dikali 2 dikali 2 dikali 7 akar. Nah, kemudian ini sama dengan kalau dia ada ganda seperti ini, dia pasti keluar. Ya kan? Nah, karena itu kan A kuadrat. Nah, keluar sekali yang ganda ini, kemudian ini ganda lagi, dikali dengan 2 keluar lagi, kemudian akar 7. Nah, berarti hasilnya adalah 4 akar 7. 16 kali 7 ini berarti. Ya kan? Nah, 16 kali 7. Nah, demikian juga 605, ya. 605. Nah, kita ambil pohon faktornya. 605 berarti dibagi 5 dapat 1, kemudian 21. Nah, ini 121. Nah, 121 itu adalah bilangan kuadrat. Nah, kalau boleh dihafalin sedikit lah bilangan kuadratnya. 121 itu adalah 11 kuadrat. Nah, berarti ini kita ubah menjadi 5 dikali 11 kuadrat diakarin tadi. Maka hasilnya adalah 11 akar 5. Ya. Nah, demikian juga 5000. 5000 paling gampang berarti 50 dikali 100. 100 kan kalau nolnya itu genap pasti keluar. Ya, dibagi 2. Kalau 4 jadi 2. Kalau 2 seperti ini jadi 1. Nah, 50 juga ini masih bisa kita selesaikan menjadi 2 kali 25 dikali 100 gitu. Ya kan? Nah, sehingga ini jadinya 25 karena 5 kuadrat keluar. 100 karena 10 kuadrat jadi keluar. Dikali 10, keluarnya itu jadinya akarnya. Nah, yang sisa di dalam berarti tinggal 2. Maka hasilnya adalah 10 akar 2. Ya. Nah, demikian juga yang G di sini, yang G ini adalah bentuk dari 3, 2, 4, ya kan? Ini sama aja dengan 3, 2, 4 per nolnya berapa? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Ya kan? 10 pangkat 8. Gini aja kita buat. Nah, 3, 2, 4. Apakah itu bilangan kuadrat? Kita lihat pohon faktornya. 3, 2, 4. Kalau contohnya nggak hafal. Bagi 2. Dapat 162. 162. Bagi 2. 81. 81 adalah bilangan kuadrat. Ya kan? Nah, berarti 3, 2, 4 itu adalah 2 dikali 2 dikali 81 akar per 10 pangkat 8. Diakarin gini kan. Nah, maka hasilnya ini keluar 4. Keluar jadi 2. 81 keluar jadi 9 per 10 pangkat 4. Ya kan? Kalau tadi 8 jadi 10 pangkat 4. Ya kan? Nah, berarti hasilnya adalah 18 per 10 pangkat 4. Ya, hasilnya ini adalah 18 kali 10 pangkat minus 4. Ya kan? Nah, kemudian yang nomor yang I, 7 akar 3, 48 akar 3, 76 akar 3. Ya kan? Nah, ini sama aja dengan 7 akar 3 ditambah 48 itu 16 akar 3. 4 akar 3 dong. Ya kan? Nah, kemudian ini ditambah berapa nih? 7
ada bilangan 7, 6, 8 dibagi dengan 3 dapat 2, 16 dapat 5, 18 dapat 6. Ya kan? 256. 256 itu adalah 16 kuadrat ya. Iya, 16 kuadrat. Nah, berarti ini ditambah dengan 16 akar 3. Ya kan? Kenapa 16 akar 3? Karena ini 16 kuadrat. Tinggallah ini di dalam akar. Ya kan? Nah, ini tadi notasinya kurang ya. Tadi yang terakhir ini notasinya kurang. Nah, sehingga hasilnya tinggal apa itu? 7 tambah 4, 11. Dikurang 16. Berarti hasilnya adalah negatif 5. Ya kan? Akar 3. Ya kan? Negatif ini kan 11 nih ya. 11 dikurang 16. Oke? Seperti itu cara untuk menyederhanakan bentuk-bentuk akar. Sekarang kita lihat nomor 14. Pak Asep memiliki sebuah kolam renang berbentuk silinder. Di belakang rumahnya, diameter kolam tersebut adalah 14 akar 3 meter dengan kedalaman itu 150 akar 2 cm. Apabila Pak Asep ingin mengisi kolam tersebut sampai penuh, berapa liter air yang dibutuhkan? Nah, ini kan satuannya itu harus kita ubah ke dalam liter ya. Nah, jadi tadi berbentuk silinder atau tabung ya. Nah, kemudian kedalaman itu menjadi tingginya, kemudian diameternya udah dikasih tahu. Nah, volume itu rumusnya apa? Volume adalah pi r kuadrat dikali T. Ya kan? Nah, ini kita pakai angkanya 22/7 karena kelipatan 7-nya ada muncul ya di diameter itu. Kemudian dikali dengan diameter, berarti untuk dapatin jari-jari dibagi 2 ya, berarti 7 akar 3. 7 akar 3 pangkat 2 ya, pangkat 2 gitu. Nah, kemudian dikali lagi dengan tingginya atau kedalamannya tadi, berarti 150 akar 2 ya. Nah, maka hasilnya sama dengan berapa ini? 7-nya sekali ini kita coret nanti dengan yang ini. Maka tinggal 22 dikali 7 dikali, ini kan 7 kuadrat tadi dicoret sekali, maka tinggal 7 lagi. 3 kuadrat jadi 9. Akar 9 ya, akar 9 langsung aja jadinya 3. Gitu ya, karena akar 3 kuadrat jadinya 3. Kemudian dikali dengan 150, kemudian dikali dengan akar 2. Nanti hasilnya di sini adalah 69.300 akar 2. Ya, 69.300 kali akar 2. Oke. Nah, kemudian lanjut yang nomor terakhir, nomor 15, sebuah kapal tenaga angin. Seperti gambar di bawah. Perkirakan panjang tali layar agar menarik kapal pada sudut 45 derajat dengan ketinggian layar 150 meter. Ya. Nah, jadi ini kalau kita mau lihat bentuk tambangnya ini membentuk sudut siku-siku di sini ya. Nah, kemudian ini 45 sudah pasti di sini 45 derajat. Nah, artinya apa? Ini panjang sisinya sama dong. Ya, nah, berarti ini 150 juga. Nah, kemudian kita mau mencari panjang yang sisi miring, nah, pakai Pitagoras aja ya. Nah, yaitu panjang tali, misalkan T kuadrat sama dengan 150 kuadrat ditambah 150 kuadrat. Nah, berarti ini kan sebenarnya bisa aja kita sederhanakan dengan cara 150 kuadrat tambah 150 kuadrat ada 2 150 kuadrat. Nah, kemudian kalau kita mau cari T-nya, berarti akar dari 2 kali 150 itu kuadrat. Nah, maka hasilnya apa? 150 kuadrat dikeluarin jadi 150. Akar 2-nya tinggal, ya kan? Nah, maka jawabnya adalah 150 akar 2. Oke? Nah, demikian untuk pembahasan subbab yang keempat.